itu kalau nggak salah Ica tuh sempet bikin cover lagu Mandarin. Oh gitu. Jadi sebenarnya dari lama. Ini talk show, bukan podcast. Halo. Oke, terima kasih Ica atas waktunya hadir di acara Bincang Santai bersama Aliansi Jurnalis Video. Ica boleh tahu nggak sih profil kita sendiri sebelumnya menjadi penyanyi? Sebelumnya siapa sih Ica sendiri gitu? Sebenarnya dari dulu Ica tuh hobinya nyanyi. Dari kecil hobinya nyanyi. Udah zaman sekolah udah jadi penyanyi tapi di Jawa Timur. Maunya sih ngelanjutin karir di Jakarta, di kota besar katanya gitu. Jadinya Ica ke Jakarta tapi nggak langsung jadi penyanyi. Oh gitu. Jadi Ica dulu itu sportcaster. Jadi kalau sportcaster tuh yang biasanya presenter tapi bagian olahraga. Oh, khusus olahraga. Ya. Dulu sportcaster di salah satu stasiun TV. Udah lama juga. Berapa lama ya? Hampir 1 tahun kalau nggak salah. Tapi kan tadi bilang nyanyi ya? Nyanyi. Emang dulu mama atau papa yang pernah jadi penyanyi kah atau pemain musik mama dulu? Kalau papa dulu guru musik, dia juga suka musik lah, kesenian juga. Kalau mama dulu pernah jadi penyanyi. Oke. Tadi bilang pernah jadi host untuk olahraga ya intinya. Iya. Nah, tiba-tiba sekarang ini Ica menggelut di dunia entertain, menjadi penyanyi. Seperti apa sih perbedaan yang Ica rasakan? Perbedaan dari host ke ini ya? Penyanyi gitu. Iya, jadi sebenarnya dulu itu gimana ya, nggak ada bakat sih jadi presenter atau jadi apa tuh nggak ada bakat sama sekali, cuman karena pede aja ya. Karena kan biar yang penting Ica masuk TV gitu. Gitu ya. Iya, yang penting masuk TV dulu deh. Mau jadi apa aja dijabanin aja gitu dulu. Jadinya ya kalau ngomong perbedaan ya pasti Ica lebih suka yang sekarang. Karena yang sekarang tujuan Ica udah tercapai, yaitu bisa jadi penyanyi, udah punya album juga, punya single lah, bukan album, single. Udah punya beberapa single juga, jadinya ya cita-cita Ica yang ke Jakarta mau jadi penyanyi udah kesampaian sekarang. Gitu. Artinya kalau boleh tahu single-single terbarunya itu kan kemarin kalau dengar-dengar pernah di pop ya. Iya. Terus tahu ada juga lagu-lagu dangdut juga gitu kan. Nah, ini yang Ica akan pilih seperti apa sih? Karena kan mungkin kata Ica mungkin waktu itu kan pernah bilang bahwa musik itu semua, apapun kita mesti bisa. Iya, boleh jelasin nggak sih? Jadi sebenarnya kalau ngomongin single Ica tuh penyanyi apa sih? Ica tuh penyanyi pop. Gitu. Jadi biar orang nggak bertanya-tanya yang dari kemarin bilang Ica yang nggak konsisten lah atau apa. Tapi sebenarnya bukan itu. Ica pilih jadi penyanyi pop, tapi Ica juga bisa lagu dangdut, juga bisa lagu langsung juga pernah ya. Iya, karena kan Ica kan orang Jawa Timur ya. Mau nggak mau ya harus bisa semuanya. Tapi ya untungnya dari situ job Ica juga bermacam-macam genre akhirnya. Jadi ada dangdut, ada pop. Artinya orang peminta lagu ini Ica udah bisa. Ica bisa. Oke, perjalanan waktu Ica ini kan kalau nggak salah sudah 3 single ya? Udah 3 single. Boleh jelasin singlenya apa aja sih? Singlenya yang pertama itu ada Terbaik Untukmu, yang kedua Sandaran Jiwa, terus yang ketiga Ngabuburit. Artinya sudah berjalan ya udah ini. Bagaimana sih respon pendengar musik sendiri melihat hadirnya Ica di dunia entertainment? Kalau respon teman-teman sendiri sih beberapa ada yang suka pop, beberapa ada yang suka dangdut, jadi bingung ya? Macam-macam gitu ya. Kalau Ica sih ya seneng-seneng aja. Kalau Ica tetap berkarir aja yang baiknya gitu. Dengan Ica menjadi penyanyi terus sudah banyak yang kenal di kampung sendiri, melihat Ica seperti apa komentar mereka? Kalau jujur nih ya, kalau di kampung sendiri dari pokoknya kalau lihat Ica di TV berarti Ica udah artis gitu. Bener. Padahal di sini ya Ica lagi berjuang banget lah. Intinya berjuang itu
Dalam arti jangan sampai kita itu kalah melangkah sama yang lain. Kita harus ikutin terus perkembangan zaman sekarang, lagu-lagunya seperti apa, terus model konsep-konsepnya seperti apa sih di entertainment ini. Jangan sampai kita ketinggalan jauh. Kita harus ikut kekinian terus, update terus lah. Bagaimana Ica mempromosikan diri Ica sendiri selain tidak tampil di TV, kan artinya musimnya medsos. Iya. Bagaimana cara kamu mengulap supaya kamu orang masih tetap ingat sama Ica? Biasanya Ica main di sosmed kayak di paling banyak sih orang tuh nunggu-nunggu di Instagram Ica, karena Ica paling sering update di Instagram. Kalau sosial media lainnya kayak YouTube juga sering, banyak juga yang nunggu. Kalau TikTok dan segala macam tuh ada admin yang pegang. Oh, beda lagi ya? Iya, jadi biasanya kalau yang lucu-lucu tuh Ica uploadnya di Instagram. Oh, di Instagram. Di Instagram justru malah. Di Instagram, nah makanya ramenya lebih banyak di Instagram. Oke. Ica, kemarin saya pernah lihat kamu tampil di sebuah tempat yang nyanyi lagu-lagu Mandarin. Ya. Nah, seperti apa tuh rasanya pertama tampil dengan lagu-lagu Mandarin? Persiapannya seperti apa? Terus kenapa mau menerima itu, kan susah gitu sama Mandarin? Boleh dijelasin? Kalau dulu jadi penyanyi di Jawa Timur, sebenarnya udah bisa nyanyi lagu Mandarin, cuman nggak banyak, paling 2-3 lagu. Oh, gitu. 2-3 lagu. Setelah ke Jakarta, bahkan sampai Ica jadi sportcaster pun, Ica, misal ini Ica lagi ke Bangka Belitung buat jadi sportcaster catur, contohnya kemarin itu di Bangka Belitung. Itu kalau nggak salah Ica tuh sempet bikin cover lagu Mandarin. Oh, gitu. Jadi sebenarnya dari lama udah sudah ada. Cuman nggak berjalan dan nggak pernah diupload karena sibuk sama dunia presenternya dulu. Karena udah, kalau Ica sih udah terlanjur nyemplung, udah happy gitu, jadi ngikut aja. Nah sekarang kan semakin kesini, Ica juga gimana ya? Kalau Ica sih kerja tuh harus tep gitu, jadi harus cepat. Ininya makin lama makin meningkat lah. Iya, jadi setelah kemarin jadi penyanyi pop dan dangdut, orang kan bingung, malah sekarang nambah lagi jadi penyanyi Mandarin. Tapi ya nggak apa-apa sih, happy aja. Kalau dibilang susah ya susah, bener-bener susah, karena kan hafalin dia punya nadanya, nada Mandarinnya, terus aksen Mandarinnya, dia punya teks sama pengucapannya kan juga harus betul. Karena kan bahasa Mandarin kan ada 2 bahasa atau 3 bahasa gitu, tapi beda-beda artinya kan gitu. Iya, banyak. Kalau dibilang ada 2-3 itu lebih malah, lebih banyak. Yang katanya sekarang adalah bagaimana sih mencari lagu-lagu Mandarin, apa lagu-lagu Mandarin lama kah, apa yang terbaru juga kamu iniin, pelajarin. Terus ada nggak sih coach buat kamu sendiri untuk, karena kan lagi belajar lagu Mandarin nih, tentunya kan butuh coach yang untuk bahasa Mandarin dong, gitu. Walaupun Ica juga sudah sedikit ngerti, sudah ada yang ngajarin bahasa Mandarin kah, sama sekaligus coach buat vokalnya sendiri. Jujur sih Ica ini ya otodidak. Jadi denger aja gitu ya. Pinternya tuh gini, pinter. Jadi sebenarnya Ica kan ada kafe di sini di The East. Biasanya Ica kan tinggal di sini di Peak ini banyak sini tuh mayoritinya kan lebih ke China. Orang-orang China. Jadi tamu yang ke sini tuh rata-rata ya orang-orang sini, daerah Peak sini. Jadi orang China semua. Dan semua tamu di sini tuh udah kenal semua. Ica juga udah anggap mereka juga lah sebagai tamu-tamu di sini. Jadi tiap kali Ica latihan, mereka tuh dengerin lagu-lagunya. Oh gitu, pas banget di sini juga biasanya kita adain kayak karaoke gitu. Jadi tiap tamu kesini mereka sambil karaoke. Jadi kalau Ica nyanyi, Ica hafalin dulu nih semua. Terus Ica nyoba, tamunya yang benerin. Oh gitu. Misal itu bukan ta, tapi ta gitu. Jadi jadi Ica ambil ilmunya aja. Gitu. Udah bener belum? Jadi Ica kalau misal Ica nyanyi dimanapun, bisa di sini. Yang nonton banyak, Ica bener nggak nyanyinya? Ica pasti tanya gitu, kurang apa ya? Gitu. Artinya takut salah nanti ya kan? Iya, lebih baik dikasih tahu di awal biar nantinya nggak salah terus. Sudah banyak nggak sih yang artinya kan kemarin sempat yang pertama awal kan ada imbasnya kan bahwa Ica ada lagi yang manggil. Nah, saat ini bagaimana? Sudah banyak nggak sih tamu-tamu Ica juga yang bilang nanti kalau aku ulang tahun kamu datang ya?
Kalau nggak ada yang ulang tahun siapa gitu, kamu udah banyak. Alhamdulillah sih kemarin pertama kali Ica nyanyi di Barcode itu dapat beberapa hari setelahnya manajer aku dapat info juga jobnya itu udah ada yang udah ada listnya. Jadi beberapa udah ada yang masuk jobnya. Terus kalau misal orang-orang yang pingin Ica nyanyi di acara mereka pasti banyak cuman mungkin acaranya belum. Tapi kalau yang di sekitaran sini, kafe-kafe sekitaran sini, jadi ini kan Ica program dari Ica sendiri sih lagi mau keliling di sekitaran PIK, lalu kafe. Ya tur, tapi ya nggak apa-apa lah untuk awal-awal. Yang penting kan biar mengenal dulu Ica ya, karena Ica pingin kasih tahu dulu ini Ica yang ada. Ica kan termasuk bisa dibilang penyanyi Mandarin baru dan yang paling muda lagi. Iya, jadi orang biar tahu dulu, biar mukanya asing dulu sama mereka. Sampai nama kamu sendiri diganti dari Ica Kristi menjadi Ica Yang gitu kan? Ya. Nah, itu kenapa tiba-tiba mau mengganti? Karena ada faktor, ada kerjaan lagu-lagu Mandarin, akhirnya ganti nama Ica Yang. Jadi sebenarnya yang itu udah lama. Udah lama. Ica Yangku, Lope. Nah itu udah lama. Cuman karena Ica nggak punya nama Cina, jadi kemarin dapat nama Cina dari teman. Jadi nama Cina Ica itu Yang Ina. Oh, Yang Ina. Jadi Ica Yang Ina. Ya, tapi kalau biasa orang panggil biar simpelnya aja Ica Yang. Gitu. Jadi pakai marga Yang. Berarti sudah emang ada nama. Udah marganya udah ada Yang, tapi kalau nama Cinanya baru dapat kemarin inilah dapat Yang Ina itu. Apalagi sih yang belum dicapai oleh Ica sendiri di dunia internet sendiri? Kalau Ica sih sebenarnya nggak mau muluk-muluk, yang penting banyak orang yang bisa menikmati karya Ica, banyak orang bisa tahu Ica, banyak orang yang gimana ya, happy denger lagu-lagu Ica. Seneng gitu. lah mau menerima Ica di Ica mah nggak perlu yang harus gimana-gimana. Kalau memang Tuhan kasihnya Ica rezeki menjadi artis yang lebih besar, lebih baik lagi, amin. Itu Ica aminkan banget. Tapi Ica nggak mau terlalu muluk-muluk. Yang penting kita berusaha. Yang penting namanya dunia artis tuh itu rezekinya masing-masing. Benar. Tapi kalau nama hobi itu tidak bisa dihilangkan. Benar. Akhirnya kamu sendiri membuat cover-cover Mandarin ya, bener gak sih? Benar, sekarang lagi mau jalanin cover-cover lagu Mandarin. Lagu Mandarinnya pop apa ada campuran itu ya? Jadi lagu Mandarinnya tuh sebenarnya pop. Tiap Ica tampil itu Ica kan punya band, punya band sendiri, Ica Musik. Nah, jadi kita tuh aransemen bareng-bareng lagunya. Jadi Ica olah lagi, bahkan lagu Mandarin dibikin koplo ada juga. Iya, lucu dong ya. Makanya teman-teman nonton YouTube Ica ya. Oke, boleh tahu ke teman-teman yang mungkin yang belum tahu Ica, kemana sih ketemu Ica kalau misalnya mau manggil Ica ataupun mau lihat Ica tampil tuh di mana juga jelas. Kalau mau lihat Ica ada di sini aja di PIK. Tapi kalau di kafe mana namanya? The Itch Lounge and Bistro. Tapi kalau mau lihat keseharian Ica, apa yang Ica lakukan sehari-hari, kalian bisa cek Instagram Ica Kristi _official. Kalau mau nonton YouTube lagu-lagu Ica, itu ada di Ica Kristi Channel. Kalau pop, kalau dangdut Ica Musik. Beda haluan. Kalau Mandarin? Kalau Mandarin masuknya Ica Kristi, karena Mandarin tetap lebih ke pop. Harapannya Ica? Harapannya mudah-mudahan Ica terus sehat, bisa terus berkarya, dan selalu disupport sama teman-teman AJV. Selalu ya. Karena dari awal Ica berkarir sampai alhamdulillah detik ini teman-teman AJV masih support Ica, keren banget. Ica malah yang terima kasih banyak. Sama-sama. Berita-berita Ica semuanya di Google itu banyak banget, itu berkat AJV semuanya. Terima kasih banyak. Ya, mudah-mudahan kita semua sehat, bisa sama-sama terus berkarya, tercapai apa yang kita tuju, kita cita-citakan, bisa sama-sama menjadi orang yang sukses dan lebih bermanfaat buat orang lain. Oke, terima kasih. Thank you AJV. Sama-sama.